Halo sahabat Capai Batas, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, saya di sini akan memberitahu, jika channel ini sampai 1000 subscribers, tolong kalian screenshot kalau kalian telah subscribe, like dan share tanggalnya ya guys. Selebihnya nanti saya umumkan pemenang setelah capai batas 1000 subscribers. Yuk bantu subscribe, like dan share-nya guys, biar lebih cepat kalian dapat hadiah menarik lainnya. Langsung aja yuk guys ke pembahasannya. Are you ready? Indonesia versus Irak, langkah perdana skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Irak akan menjadi langkah perdana skuad Garuda untuk menuju ajang Piala Dunia 2026. Anak asuh Shin Tae-yong akan melakoni laga perdana mereka di fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran final fase grup seusai membantai Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kala itu, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan dengan agregat telak 12-0. Pertemuan pertama Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam berlangsung di Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta pada 12 Oktober 2023. Kala itu, Mark Klok dan kawan-kawan menang dengan skor 6-0. Lalu pada putaran kedua berlangsung di Hasanal Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan. Bermain di markas Brunei Darussalam, Elkan Bagot dan kawan-kawan juga berhasil meraih kemenangan dengan skor 6-0. Kemenangan agregat 12-0 itu cukup membawa Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran kedua atau fase grup dan bergabung dengan dua tetangganya di ASEAN yakni Vietnam serta Filipina, serta raksasa Asia lainnya yakni Irak di grup F. Laga antara Indonesia versus Irak menjadi pertarungan perdana skuad Garuda di grup F, yang rencananya akan berlangsung di Stadion Internasional Basra, pada Kamis, 16 November 2023, pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, skuad Timnas Indonesia dikabarkan telah tiba di Bandar Udara Basra, Irak pada Minggu, 12 November 2023, waktu setempat. Para pemain dan ofisial skuad Garuda diketahui berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Fly Emirates pada Sabtu, 11 November 2023. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku membawa para pemainnya menjadi dua gelombang. Pada gelombang pertama adalah 14 pemain yang membela klub-klub Liga 1 2023-24 dan ikut bersamanya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu ada dua pemain Liga 1 lainnya, yakni Nadeo Argawinata dan Adam Alis akan menyusul ke Irak. Pasalnya, keduanya masih harus membela Borneo FC pada Minggu, 12 November 2023. Sementara itu gelombang kedua adalah para pemain yang bermain di Eropa dan Asia seperti Jordi Amat, Johor Darul Tazim FC, Elkan Bagot, Ipswich Town, Sandy Walsh, KV Mechelen, hingga Shane Patinama, Viking FK, akan langsung bergabung ke Irak dari negara tempat mereka bermain. Perjalanan kami cukup panjang dan jauh, kondisi pemain baik-baik saja, saat ini tidak semua pemain kumpul, jadi secara detail, bagaimana kondisi semua pemain, saya belum dapat mengatakannya. Dari Jakarta saya membawa 14 pemain, jadi nanti ada 3 hari ke depan, sisanya akan datang di 3 hari itu, kata Shin Tae-yong dikutip dari PSSI, Senin, 13 November 2023. Seusai laga Timnas Indonesia versus Irak, skuad Garuda rencananya akan langsung terbang ke Filipina untuk menghadapi tuan rumah pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Selasa, 21 November 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Irak. Shin Tae-yong dan kawan-kawan sampai venue lebih dulu ketimbang tuan rumah.
targetkan kemenangan tandang. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Irak pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 16 November 2023. Timnas Indonesia menjalani persiapan serius saat bertandang ke markas Irak untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Pasukan Garuda sudah berangkat sejak Sabtu, 11 November 2023, malam ke Basra, Irak. Mereka sudah tiba di sana pada Minggu dan langsung menggelar latihan. Bahkan Shin Tae-yong dan kawan-kawan lebih dulu melakukan persiapan ketimbang tim tuan rumah. Dilansir bolasport.com dari Iraqi Football Gallery, Timnas Irak baru bertolak dari Baghdad ke Basra pada Minggu sore. Sementara di waktu yang sama, Minggu sore, Timnas Indonesia sudah menggelar latihan perdana. Kami mulai latihan perdana di Irak sore hari tadi, jam 4 sore, hanya latihan pemulihan fisik saja, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan kemenangan meski Timnas Indonesia berlaga di partai tandang. Hal itu pula yang jadi alasan mereka berangkat lebih awal ke Basra, Irak. Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak, dengan begitu tentu hasilnya akan baik ke depannya, kata Shin Tae-yong. Tidak masalah nanti melawan Irak, memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia, juga lawan yang berat bagi kita, apalagi kita ini datang sebagai tamu. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin, akan membuat taktik yang bisa meredam mereka, tambahnya. Skuad Timnas Indonesia sendiri belum lengkap. Dua pemain menyusul pada Senin, 13 November 2023, dari Bali yakni Nadeo Argawinata dan Adam Alis karena mereka baru saja bertanding di Liga 1 pada Minggu malam. Sementara, pemain abroad lainnya juga bakal bergabung segera dari negara mereka masing-masing. Asnawi dan Shain Patinama diketahui masih bertanding pada Minggu kemarin. Irak versus Timnas Indonesia. Basra International Stadium, Basra, Irak, pukul 21.45 WIB. Lawan Maroko, penentu Indonesia ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Maroko U17 akan menjadi penentu nasib kedua tim lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Laga Timnas Indonesia U17 versus Maroko U17 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Kamis 16 November mendatang. Saat ini Maroko U17 berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan mengemas 3 poin hasil dari menang melawan Panama dan kalah melawan Ekuador. Sementara Timnas Indonesia U17 kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala Dunia U17 2023. Indonesia saat ini mengemas 2 poin hasil bermain imbang melawan Ekuador dan Panama dengan skor identik 1-1. Kini ada 2 skenario bagi Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Pertama, Timnas Indonesia U17 akan lolos langsung ke babak 16 besar Piala Dunia U17 sebagai juara atau runner-up grup A jika menang melawan Maroko. Kedua, Timnas Indonesia U17 juga bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 jika bermain imbang melawan Maroko, tetapi lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Namun skenario ketiga ini agak riskan karena nasib Indonesia harus ditentukan hasil dari grup lain. Rumor transfer Liga 1, kontrak Asnawi di Korea segera habis, Persib bukakan pintu. Perjanjian kontrak Asnawi Mangkualam di klub Jeonnam Dragons segera habis. Benarkah ia akan pulang kampung dan memperkuat klub Liga 1 Persib Bandung? Asnawi Mangkualam terikat kontrak dengan klub Liga 2 Korea Selatan, Jeonnam Dragons sampai tanggal 31 Desember 2023. Artinya, ia sudah bisa membuka negosiasi dengan klub lain. Meski begitu, Asnawi Mangkualam tetap totalitas membela Jeonnam Dragons. Bahkan, baru-baru ini ia bermain penuh saat berjumpa Busanipar di Kalik 2, Minggu, 12 November 2023.
Dalam pertandingan yang berlangsung di markas Jeonnam Dragons, di Gwangyang Football Stadium, Asnawi didapuk untuk mengawal sektor pertahanan di sisi kanan. Dengan kepiawaiannya, Jeonnam Dragons pun berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0 atas Busan Park, tanpa satupun kebobolan. Kemenangan ini terasa sangat spesial, karena Busan Park merupakan pemuncak klasemen sementara Liga 2 Korea, yang diunggulkan untuk promosi ke kasta tertinggi. Tambahan 3 poin pekan ini membuat Jeonnam Dragons naik ke posisi ke-6 klasemen, dengan koleksi 53 poin sejauh ini. Meski Jeonnam Dragons tengah dalam tren positif, tetapi belum ada pembicaraan terkait perpanjangan kontrak Asnawi Mangkualam. Dari dalam negeri, Persib Bandung kabarnya tertarik untuk mendatangkan kapten timnas Indonesia tersebut, jika memang Jeonnam Dragons tidak perpanjang kontrak Asnawi. Meski begitu, kontrak Asnawi masih akan bergulir sampai bulan Desember, sedangkan bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024 akan segera ditutup pada akhir bulan November.